Ayat 19, terdengarlah ya suara saya ya. Ayat 19, telah kau tolakkah Yehuda sama sekali? Telah merasa muaka engkau terhadap Sion? Mengapakah kami kau pukul demikian sehingga tidak ada kesembuhan lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik. Mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian. Ya Tuhan, kami mengetahui kefasikan kami dan kesalahan nenek moyang kami. Sungguh kami telah berdosa kepadamu. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, dan janganlah membatalkannya. Adakah yang dapat menurunkan hujan di antara dewa kesia-siaan bangsa-bangsa itu? Atau dapatkah langit sendiri memberi hujan lebat? Bukan hanya engkau saja, ya Tuhan Allah kami, pengharapan kami, yang membuat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ungkapan yang disampaikan di dalam Yeremia 14 ini adalah ungkapan rasa kesusahan. Istilahnya adalah ratapan. Ratapan. Orang Israel saat itu meratap, dan ratapan mereka diwakili oleh Nabi Yeremia. Dan kenapa mereka meratap? Karena mereka merasa hidup mereka seolah-olah ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami masalah, mereka mengalami tekanan dan sebagainya. Dan ketika mereka mengalami semua itu, ketika mereka mengharapkan pertolongan itu tidak kelihatan, tidak terasa. Sehingga kemudian dalam ungkapan ratapan Nabi Yeremia, dia menggambarkan seolah-olah, Tuhan, kemana engkau? Iya, kami sadar kami salah, kami sadar kami berdosa, tetapi ya jangan kayak gini-gini amat lah. Kira-kira gitu kalau dibahasakan ulang yang tadi kita baca itu. Iya Tuhan, kami sadar kami salah, tapi ya kok gini amat sih sampai sebegitunya. Nah gitu ya. Kami ditinggalkan, kami dibiarkan mengalami penderitaan ini. Kita tahu pada saat zaman Nabi Yeremia, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel saat itu sedang berada di pembuangan di Babel. Dan yang namanya berada dalam pembuangan itu sama saja dengan berada dalam penjajahan. Cuma kalau penjajahan, kalau bangsa Indonesia dulu dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, tapi kita ada di tempat kita sendiri. Kalau pembuangan itu seperti orang Jawa yang dibawa ke Suriname di Afrika. Mereka dibawa karena dijajah, terus dibawa ke tempat yang asing. Jadi lebih berat daripada penjajahan. Kalau penjajahan, Bapak Ibu Saudara, kita dijajah tapi masih di tanah sendiri. Kita kenal lingkungannya, kan gitu ya. Tapi kalau udah dibuang, udah nggak dijajah, berada di tempat yang asing, itu lebih berat. Dan itu penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan mereka mengeluh, meratap kepada Tuhan. Pertanyaannya ini menarik, Bapak Ibu Saudara, dalam tema kita. Coba dilihat tema kita. Tuhan itu, ketika kita mengalami hal seperti yang dialami oleh bangsa Israel di zaman Nabi Yeremia, apakah itu berarti Tuhan marah, Tuhan hadir, atau Tuhan sembunyi? Maksudnya apa? Kalau marah itu berarti kita dihukum, atau memang Tuhan benar-benar hadir, atau Tuhan sembunyi artinya tidak peduli pada kita. Nah, di sini saya mau mengangkat sebuah teori fisika, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar fisika dulu malam ini ya. Menurut seorang ahli fisika yang ternama, siapa kira-kira ahli fisika paling
pintar di dunia? Albert Einstein. Dia bilang begini, yang namanya gelap itu tidak ada. Tidak ada yang namanya gelap. Maksudnya apa? Yang namanya gelap itu tidak eksis. Yang ada itu adalah ketiadaan terang. Ketika terang itu tidak ada, maka barulah itu gelap. Jadi selama ada terang, nggak ada tuh yang namanya gelap. Gelap baru bisa hadir kalau terang tidak ada. Dan ini menarik menurut saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena secara teologis, artinya kalau kita mau membandingkan dengan tadi hukum fisika yang disampaikan oleh Albert Einstein, dan ini Bapak Ibu Saudara, teori ini sampai sekarang belum ada yang membantah, belum ada yang berani melawan kepintaran Albert Einstein. Atau ada di sini yang merasa lebih pintar dari Albert Einstein? Saya sih tidak ya. Jadi artinya apa yang dikatakan oleh Albert Einstein ini diterima oleh seluruh ilmuwan di dunia. Jadi ada kebenaran di situ. Dan kalau secara teologis maka kita bisa membandingkannya menjadi begini, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang namanya tidak baik. Ketidakbaikan itu nggak ada. Yang hanya adalah ketidakhadiran, ketiadaan kebaikan. Jadi sebenarnya mau dikatakan pada prinsipnya segala sesuatu itu baik. Hanya ketika yang baik itu tidak ada atau tertutupi, maka barulah muncul yang namanya tidak baik. Dan ini sangat teologis, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau kita ingat di dalam kisah penciptaan, pernahkah Tuhan menciptakan dan bilang, yang kuciptakan ini tidak baik? Nggak pernah. Setiap kali habis mencipta, Tuhan selalu bilang baik. Ya kan? Tuhan melihat itu baik. Dan puncaknya di hari ke-6. Hari ke-6 tuh 2 kali Tuhan mencipta. Pertama mencipta binatang di darat. Habis menciptakan binatang darat, Tuhan bilang, Tuhan melihat itu baik. Habis itu dia menciptakan manusia. Setelah menciptakan manusia, Tuhan bilang apa? Bukan cuma baik, tetapi sungguh amat baik. Artinya baik banget. Dan bukan cuma baik banget, tapi baik banget. Sungguh amat baik. Bahasa Ibraninya itu Tov Meod. Tov itu artinya baik, good. Meod itu sangat, maha baik, sangat baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini agak di luar topik. Jadi kalau orang Ibrani, orang Yahudi itu, kalau ketemu sesama, itu nggak bentar-bentar shalom. Orang Kristen di Indonesia kan kebingungan, pengen ikut-ikutan pakai orang Islam yang pakai bahasa Arab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang Yahudinya aja nggak sebentar-sebentar shalom enggak. Mereka pakainya apa? Kalau pagi-pagi bilangnya apa? Selamat pagi, betul sih. Selamat pagi, tapi pakai bahasa Ibrani. Bener. Bahasa Ibrani selamat pagi itu boker tov. Nah, jangan dihubungkan, mungkin karena pagi-pagi boker kalian enggak. Boker itu artinya pagi, bahasa Ibrani. Boker, tov itu selamat atau good morning, baik tadi ya. Good, tov itu artinya baik. Kalau siang, Yom Tov. Yom itu artinya hari. Jadi siang, selamat siang, Yom Tov. Kalau malam, Laila Tov. Laila itu bahasa Ibrani artinya malam. Dalam bahasa Arab juga Laila artinya malam. Jadi kalau ada yang namanya siapa? Laila
Laila itu artinya malam. Ini mah biar tahu. Jadi orang Yahudi aja nggak bentar-bentar shalom. Kalau pagi-pagi ketemu, halo boker kok, udah boker belum? Kalau ketemu malam-malam begini, Laila kok. Jadi kalau diterjemahkan ya sama aja kalau di bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu makanya saya salah satu pendeta yang pernah nggak dengar saya ngomong shalom-shaloman? Nggak pernah, ya kan? Nggak pernah, karena saya nggak, buat apa sih kita ngomong sosok Ibrani-Ibranian? Pakai aja bahasa Indonesia, bahasa kita. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kan gitu ya? Nah, betul. Kadang-kadang orang pakai istilah ini itu biar kesannya keren, kelihatannya rohani. Jadi bentar-bentar shalom. Lah orang Yahudinya aja nggak bentar-bentar shalom. Mereka baru ngomong shalom kalau ngomong di depan kayak begini. Jadi shalom itu kalau dia ngomong di depan di podium untuk orang banyak, baru dia bilang shalom alaikum. Gitu. Jadi kalau cuma ketemu sehari-hari, udah selamat pagi, selamat siang, kan gitu ya. Balik lagi soal tov. Tov berarti artinya good, baik. Good. Tadi dikatakan di hari ke-6 Allah menciptakan manusia bukan cuma baik, tapi tov meod bahasa Ibrani-nya. Tov meod itu artinya super baik, very very good. Nggak ketulungan lah baiknya begitu ya. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, dunia ini diciptakan Tuhan dengan kebaikan, tidak ada kejahatan. Tidak ada kejahatan di dunia ini ketika diciptakan. Lalu kenapa ada dosa? Kan pertanyaannya gitu ya. Orang sering tanya, kalau Tuhan itu baik, terus kenapa ada orang yang menderita? Kenapa ada orang yang kesusahan? Ya cuma satu alasannya. Ketika kehadiran atau kebaikan yang Tuhan ciptakan itu ditutupi. Ini apa? Lampu ini kan terang ya. Kalau saya ambil baskom, saya tutupin semua lampu. Terang nggak? Terang di dalam baskom. Ya dong, di dalam baskomnya terang. Kita yang di luar baskom gelap. Nah, jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan itu ketika dia ditutupi, disitulah ada yang namanya ketidakbaikan atau kejahatan, kesengsaraan, dan sebagainya. Dan ini yang jadi masalah. Jadi sebenarnya dalam konsep kekristenan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu nggak menghukum kita. Ini yang kita sering salah. Jadi mari kita ibaratkan, katakanlah meja ini adalah kebaikan Tuhan. Tuhan adalah hidup dan sumber hidup, betul? Nah, ini kita manusia diciptakan di dalam Tuhan, berarti ada di dalam hidup dan kebaikan Tuhan, betul nggak? Nah, ketika manusia memilih untuk keluar dari Tuhan, ini kan kebaikan, ini Tuhan hidup. Di luar Tuhan apa dong berarti? Kalau ini adalah hidup, di luar kematian. Kalau ini adalah kebaikan di luar Tuhan, ketidakbaikan, kan gitu ya, sederhana. Dan pertanyaannya, siapa yang membuat manusia keluar dari Tuhan? Manusia sendiri. Apakah Tuhan yang mengusir manusia? Tidak, supaya ada gunanya. Itu alasan aja tadi ceritanya di sini. Intinya mau minum. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya kalau begitu, siapa yang membuat manusia terhukum? Diri kita sendiri. Ketika kita memutuskan memisahkan diri dari Allah, ketika kita memisahkan diri dari kuasa Tuhan. Dan jadi sebenarnya kalau kita mau renungkan, Tuhan itu murni kebaikan. Dia nggak pernah berbuat jahat pada manusia.
Dia tidak pernah menghukum manusia dengan jahat. Lalu kenapa manusia di Alkitab digambarkan seolah-olah Tuhan menghukum manusia? Nah, itu yang namanya personifikasi. Ketika manusia merasa hidupnya sengsara di luar Tuhan, dia mulai menggambarkan, oh Tuhan itu menghukum kita. Padahal sebenarnya kita yang menghukum diri kita sendiri. Contoh yang sering saya bilang, Bapak Ibu Saudara, marah itu alami atau pilihan? Marah itu alami. Marah itu alami. Tapi untuk merasa marah, marah itu alami, merasa marah itu alami. Tapi untuk tetap marah itu pilihan. Betul? Ketika kita marah, wajar, semua orang bisa marah. Dan kemudian ketika kita mau mengungkapkan kemarahan kita, itu adalah pilihan kita. Pilihan kita. Ini saya pernah tunjukkan di dalam kebaktian. Saya nggak tahu waktu itu, kalau ada yang nggak ingat berarti nggak hadir kebaktian, salah sendiri. Saya pernah tunjukkan video seorang anak yang dikerjain saat dia beli es krim Turki. Tahu ya? Ya, es krim Turki kan yang gitu-gitu ya. Dikasih set, diambil lagi, nggak dapet lah intinya. Kalau Pak Boy yang dikasih beli es krim itu, saya yakin itu orang udah masuk penjara. Bener nggak Pak Boy? Minimal bengep lah. Bener nggak? Bener. Apalagi Pak Tapip, lebih serem lagi. Nah, tapi di video itu si anak itu ngapain dia? Tertawa, menurut dia itu lucu. Nah, itulah bukti yang namanya marah itu adalah pilihan. Dia bisa aja memilih marah, tapi enggak. Anak itu justru lebih memilih untuk menikmati, supaya dia bisa menikmati momen dia dikerjain. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita marah, bahagia nggak kita? Enggak. Kalau kita tidak bahagia, pertanyaannya, salah siapa kalau? Salah siapa? Salah orang yang bikin marah? Atau salah kita sebenarnya? Salah kita. Salah kita karena kita yang memilih untuk tetap merasa marah. Mau memelihara rasa marah. Begitu juga ketika kita, ya banyaklah dalam semua hal dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara, apapun yang menjadi pilihan kita, konsekuensinya itu harusnya menjadi tanggungan kita. Nah, ini yang menurut saya membuat banyak orang itu tidak dewasa dalam menjalani hidup. Kenapa tidak dewasa? Karena dia yang memilih untuk seperti itu, kemudian dia menerima konsekuensinya. Dia kesal sendiri sama konsekuensinya. Itu ibarat orang yang memilih untuk tidak makan, terus begitu lapar, marah-marah. Ya salah lu sendiri, kenapa nggak makan? Kan gitu ya. Sudah disediakan nih makanan di sini, kita nanti tinggal makan. Terus kalau kita nanti memilih tidak makan, terus nanti malam, aduh lapar. Gimana sih Pak Roni kok nggak nyediain makanan? Yang ngaco siapa? Ya kita sendiri. Kan udah jelas-jelas tadi di depan sebelum masuk ada makanan. Betul ya Bu ya? Itu bukan ilusi saya kan? Yang mengganggu konsentrasi itu. Nah gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang mau diajarkan pada kita malam hari. Tuhan itu pada dasarnya selalu hadir bagi kita. Kalau di temanya pertanyaan apakah Tuhan marah, hadir atau sembunyi? No, Tuhan hadir. Tapi masalahnya kita yang seringkali mengabaikan kehadiran Tuhan itu. Kita menutupi kehadiran Tuhan itu. Dan ketika kita menutupi kehadiran Tuhan, maka disitulah kita akan berdosa. Ingat yang saya bilang, yang namanya dosa itu bukan cuma sekadar tindakan. Ini
prinsip yang sangat penting kita pahami. Mencuri itu bukan dosa. Berbohong itu bukan dosa. Berzina itu bukan dosa. Itu semua tindakan dosa. Beda antara dosa dengan tindakan dosa. Tindakan dosa itu adalah buah atau akibat dari dosa. Dosa itu apa dong? Dosa itu adalah situasi ketika kita sama Tuhan nggak connect. Ya, dosa itu ketika kita nggak connect sama Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan rusak. Disitulah kita dosa. Nah, karena relasi kita sama Tuhan rusak, nggak connect, makanya kita bisa melakukan tindakan dosa. Buktinya apa? Nggak ada orang melakukan tindakan dosa mikirin Tuhan dulu. Benar nggak? Siapa yang di sini pernah melakukan tindakan dosa? Semua pasti pernah. Pas mau melakukan mikirin Tuhan dulu. Ya enggak. Kalau mikirin Tuhan pasti batal tuh. Ya dong. Connect kan sama Tuhan kan. Sesederhana itu Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak ada orang mau mencuri, Tuhan berkati pencurian ini agar berhasil. Dalam nama Yesus. Ada nggak perampok begitu? Orang mau selingkuh, ayo sayang kita jalan. Dalam nama Yesus. Berhasil. Selingkuhan kita nggak akan nggak mungkin. Kalau begitu pasti batal tuh, bener nggak? Ya. Sama nih, ketika termasuk ini Bapak Ibu Saudara. Makanya saya kalau dalam kebaktian pernikahan saya selalu bilang, suami istri baik kalau berantem. Karena pasangan rumah tangga yang tidak pernah berantem sudah berani saya pastikan itu adalah rumah tangga yang penuh dengan betul kepalsuan. Makanya hobi ya Pak. Bercanda. Ya. Tapi benar. Penuh kepura-puraan. Kenapa? Karena ketika berantem itu orang menampilkan dirinya yang asli. Benar nggak? Keinginannya. Benar nggak? Iya kan? Ketika kita nggak berantem ngalah. Ketika kita ngalah, kita punya keinginan itu pasti sedang ditahan, bener kan? Ditekan ego kita kan. Nah, ketika berantem muncul keluar semua. Jadi baik, karena kita akan mengenal pasangan kita satu sama lain. Yang bikin nggak jadi baik adalah ketika berantemnya diwarnai dengan kemarahan. Kalau udah marah terus adu kekuatan suara, ya kan? Kekuatan suara awalnya itu dulu. Ada nggak orang berantem soft spoken? Kamu itu saya nggak suka. Tolonglah ya, jangan seperti itu. Berantemnya kalau kayak gitu soft spoken itu ngomongnya pelan, bahasanya lembut. Nah, bener ya. Kalau bisa ngomong kebun binatang lebih puas. Ya. Kampret lah, apalagi kucing lah, kecoa lah, cicak lah, dasar cicak, kan gitu. Nah, itu paling efektif tuh, yang belum tahan itu. Ya kan? Karena dia nggak suka cicak, daripada bilang, anjing, cicak, dia sembuh mas. Karena dia nggak suka cicak. Nah, nggak mungkin. Nah, pengennya kan emosi ya. Nah, ketika emosi itu udah Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan tertutup dari diri kita. Nah, kalau udah adu keras-kerasan suara, volumenya tinggi. Kalau nggak puas baru adu jotos. Betul. Pertama yang dikorbankan benda-benda. Ini seneng nih saya kayak begini nih. Ya, seneng karena saya nggak perlu mikirin contoh. Khotbah yang baik ini harus disertai dengan
Contoh, ini contohnya nongol sendiri. Nongol sendiri contohnya. Jadi saya nggak usah pusing gitu contoh. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itulah maka kasih Tuhan tertutupi. Sekarang saya tanya, waktu berantem mikirin Tuhan nggak? Ini yang dari tadi kasih contoh, Bu Sinta. Mikirin Tuhan nggak satu? Setengah-setengah Pak. Aku nggak mikirin lancar. Nah, setengah-setengah katanya. Jadi kalau ibarat keran dibuka setengah tuh. Jadi kasih Tuhannya masih ada. Itu yang bikin nggak sampai pukul-pukulan. Ya, berantem ya cuma adu mulut doang. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu yang saya katakan tadi. Jadi ketika kita berantem, yang sakit sebenarnya siapa? Diri kita sendiri kan gitu ya. Kita sendiri yang sakit. Kenapa bisa terjadi itu? Balik lagi, pilihan kita. Kita yang memilih untuk berantem. Kita yang memilih untuk emosi kita dikeluarkan. Kita yang memilih untuk tidak connect sama Tuhan. Dan saat itu terjadi, maka penderitaanlah yang kita alami. Jadi jangan salahkan Tuhan. Giliran udah ribut, udah berantem, yang dicari siapa? Yang disalahin siapa? Tuhan. Nah, kata Tuhan, kalau saya jadi Tuhan, ya, kenapa jadi saya? Kalau saya jadi Tuhan, saya gituin enggak? Lah, lu yang berantem, lu yang memilih mata, memilih menutup mata dari kehadiranku, engkau yang memilih menutup telinga dari suara. Kan gitu kan? Terus sekarang nyalahin Tuhan. Aneh dong. Kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan pernah menutup Tuhan dari diri kita. Karena sejatinya Tuhan tidak pernah menutup dirinya. Tuhan tidak pernah sengaja sembunyi dari kita. Ketika kita meminta pertolongan Tuhan, Tuhan kasih pertolongan. Tapi seringkali kita yang nggak menangkap itu sebagai pertolongan, karena kita pengen pertolongan versi kita sendiri kan gitu ya. Di luar versi itu bukan pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama menikmati kasih Tuhan. Jangan tutupi kasih Tuhan. Jangan membuat keluarga kita tidak merasakan terang Tuhan itu. Karena terang itu ada, cuma kita yang seringkali tadi ibarat ditutupin pakai basko. Kita yang memilih mau di luar sini, hidup dalam kekacauan, hidup dalam dosa, hidup dalam kematian, hidup dalam kegelapan, atau hidup di sini. Kita yang memilih. Jangan pernah katakan Tuhan mengusirku, Tuhan membuangku. Jangan pernah mengatakan Tuhan menghukum. Kita yang menghukum diri kita sendiri. Kita yang membuat diri kita menderita. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau Tuhan itu baik, kenapa ada orang menderita? Ya berarti menderitanya karena pilihannya sendiri. Dia yang memilih penderita dengan berbagai cara. Tapi kan saya nggak memilih sakit, Pak. Nggak ada orang yang milih sakit, betul. Tapi gaya hidup kita, itu yang kita sering lupakan. Gaya hidup kita yang menentukan kita sehat atau sakit. Udah tahu dunia sekarang tidak baik. Udah tahu dunia tidak baik. Udara nih Bapak Ibu Saudara, udara sekarang kita menghirup saja sudah bikin sakit. Kita menghirup udara sekarang aja udah bikin sakit. Terus udah tahu menghirup udara aja udah bikin sakit, ditambah lagi. Nah, itu sendiri. Kasih contoh sendiri. Nah, kan gitu ya. Doyan makan yang enak-enak. Ya udah salah sendiri.
Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau saya sakit, ya udah saya menerimain aja. Karena saya sadar, saya memilih gaya hidup yang tidak sehat. Ya kalau kemudian saya sakit, ya sudah, saya emang nggak mau. Tinggal upayakan saja supaya gaya hidup sehat. Kalau saya nggak akan menyalahkan siapa-siapa. Kalau saya sakit, saya ada yang pernah menegur saya karena saya pernah ngomong gini, mati mah, pae weh gitu. Saya bilang begitu, pae weh, mati mah mati aja udah, kan gitu ya. Lah, bukan soal apa-apa, karena ya saya percaya bahwa kalau memang Tuhan mengizinkan saya mati, ya berarti itu memang kehendak Tuhan. Nggak mikirin istri sama anak. Kalau Tuhan udah mengizinkan saya mati, pasti Tuhan akan memelihara istri dan anak saya. Kalau Tuhan tidak mengizinkan saya mati, mau saya kayak gimana juga nggak bakal mati. Ini bukan soal meremehkan Bapak Ibu Saudara, bukan. Tapi banyak cerita sudah menunjukkan hal itu, benar nggak? Dokter udah bilang, oh ini mah mestinya mati. Hidup tuh, ada orang-orang yang begitu. Kecelakaan parah, harusnya mah mati secara logika. Enggak tuh, nggak mati. Yaitu kalau Tuhan tidak mengizinkan kita mati, maka ya kita tidak akan mati. Sama juga kalau Tuhan tidak mengizinkan kita hidup, mau kita berusaha seperti apapun, mati mah ya udah mati aja. Mau kita berusaha berobat ke dokter, di mana dokter yang hebat? Singapura, Malaysia, Amerika. Kalau memang sudah waktunya mati, ya mati. Kalau Tuhan tidak izinkan untuk kita hidup lebih lama, kita tidak akan bisa hidup. Karena itu, hidup mati kita di tangan Tuhan. Jadi selagi apa yang bisa kita nikmati, nikmatilah kasih Tuhan. Jangan ditutup-tutupin. Karena banyak orang yang tidak bisa menikmati kasih Tuhan, tidak bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan, karena ditutupin dengan kecemasan, ketakutan. Padahal kan Tuhan Yesus aja ngomong, siapakah di antara kamu yang bisa menambah sehasta saja hidupnya dengan kekhawatiran? Ketika kita khawatir, ketika kita takut, hidup kita jadi lebih baik nggak? Enggak. Masalahnya selesai nggak? Enggak, malah nambah masalah. Ya udah, nikmatilah apa yang bisa kita nikmati. Sama seperti yang di depan. Apa yang ada kita nikmati saja. Kan gitu ya. Benar nggak? Nggak perlu nanya ada yang haram-haram nggak? Ini saya mengingatkan diri sendiri karena saya suka tanya begitu. Kalau oh ada yang haramnya nggak nih? Kalau nggak ada, ya nikmati. Kalau ada, nikmati. Begitu. Hidup tuh ya begitu aja. Nikmati apa yang Tuhan berikan pada kita. Niscaya kita bisa bahagia. Mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda. Kalau kita punya cara berpikir seperti itu, maka kita bisa menikmati hidup. Itu kunci bahagia. Itu kunci keluarga yang berbahagia. Itu tema bulan keluarga kita malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin.